rumah sakit, slide 5 faktor ini harus bagus di rumah sakit kita Bapak Ibu. Bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga SDM-nya, IT-nya. Yang paling sulit nomor 4 dan nomor 5, ilmu organisasinya dan ilmu manajemennya. Kalau Bapak Ibu kuliah Mars, S2 kita banyak belajar ilmu manajemennya. Tapi ilmu organisasinya ini banyak yang lemah para hospital leader. Leadership-nya, membangun teamwork, alignment, dan culture. Kalau 5 ini bagus, barulah kinerja rumah sakit kita, baik finansial maupun non finansialnya bisa bagus, Bapak Ibu. Nah, slide. Ini pertanyaan yang paling banyak diajukan ke saya. Dr. Edi, kalau di marketing kita punya product life cycle. Produk diperkenalkan tumbuh cepat, matur, lalu decline. Kalau di rumah sakit bagaimana perjalanan hidupnya? Ini ada 5 staging Bapak Ibu di rumah sakit. Ada 5 staging. Misalnya di entrepreneurial organisasi paling bawah, rumah sakit yang didirikan oleh seorang bidan, misalnya seorang dokter, itu di-drive oleh kreativiti dari pemiliknya. Setelah itu rumah sakit membesar, membentuk tim manajemen. Apa yang ngedrive-nya itu harusnya direction. Setelah itu baru terus naik sampai ke network organisasi. Inilah perjalanannya. Klik sekali slide. Nah, kebanyakan rumah sakit kita di sini Bapak Ibu. Di stage 1 dan stage 2. Bahkan di stage 1 banyak yang berhenti atau diakuisisi oleh rumah sakit lain. Bapak Ibu lihat garis di atasnya atau tulisan di atasnya, crisis of leadership. Paling banyaknya di situ. Crisis of leadership. Kalau yang nomor 2 itu crisis of autonomy. Kalau kita sedang menyerahkan pengelolaan rumah sakit pada manajemen, maka pemilik sudah harus menarik diri, menyerahkan itu ke profesional manajemen. Ini 2 hal yang paling sering kita temukan di rumah sakit kita. Slide. Ini semua membutuhkan pergeseran teori kepemimpinan. Nggak bisa lagi kita seperti tahun 90-an, pemimpin dilahirkan ya seperti kaisar, seperti raja. Udah nggak bisa lagi Bapak Ibu. Tahun 50-70-an pemimpin harus humanis, karyawan nggak boleh salah juga nggak bisa. Tahun 70-80-an kontingensi, tergantung situasi. Kalau tim kita kuat, delegasikan. Kalau tim kita lemah, maka bimbing. Gitu kan? Itu kan kontingensi. Nah, terus bergeser ke transformational leadership, lawannya transaksional, dan bergeser lagi sekarang ke arah entrepreneur dan agility. Karena lingkungan berubah cepat. Sebagai leader, kita juga harus cepat beradaptasi. Ini adalah pergeseran dari teori kepemimpinan saya. Nah, karena kita membahas entrepreneurial, paling tidak 2 sisi ini harus ada Bapak Ibu. Sisi pertama dari sisi entrepreneur harus selalu melihat peluang. Selalu melihat peluang dan berani, dan berani mengambil risiko. Jadi kalau lingkungan kita berubah, kita pasif saja, diam saja Bapak Ibu, nggak akan bisa. Ya. Tetapi nggak bisa juga nekat, tapi kita harus punya sisi leadernya, yaitu menggerakkan tim dan mengeksekusi dengan baik. Ini kombinasi dua-duanya, menangkap peluang, tapi kita juga bisa mengeksekusinya. Slide minimal 2 ini. Ya. Berani menentukan arah organisasi. Setelah menentukan arah, kapal kita mau bergerak ke utara misalnya, lalu mampu menggerakkan seluruh stakeholder, meyakinkan pemilik, meyakinkan dokter, meyakinkan karyawan bahwa kapal kita menuju ke utara. Ini adalah 2 skill yang minimal dimiliki oleh leader. Berani menentukan direction
depan kita maju Bapak Ibu. Kita harus bergerak ke garis hijau itu Bapak Ibu. Berani berinvestasi untuk kompetensi-kompetensi baru, fokusnya lebih ke arah people dan ke arah strategis. Slide. Tadi dari sisi people-nya, sekarang dari sisi organisasinya Bapak Ibu. Kalau agile organisasi yang pangkas, karakteristiknya 3 ini, minimal 3 ini. Apakah di rumah sakit kita punya tim nggak yang melakukan sensi sebagai radar menangkap apa yang terjadi perubahan di luar sana? Jangan sampai terlambat. Aturan udah berubah, kita juga nggak paham Bapak Ibu. Jadi itu sensi, kemampuan sensi. Kedua, setelah kita sensi, harus cepat melakukan decision making, harus berani membuat keputusan. Jangan sampai udah tahu juga wait and see, udahlah nanti aja, itu nggak masalah. Agile organization, organisasi yang tangkas, dia langsung cepat mengambil keputusan. Kalau salah, dia cut loss. Nggak ada masalah, tapi dia langsung cut loss. Yang ketiga, kemampuan eksekusinya harus kuat. Tetapi saya garis bawahi di sini didukung oleh SDM yang unggul. Bapak Ibu tidak akan bisa menerapkan organisasi yang agile kalau SDM-nya tidak tangguh, Bapak Ibu. SDM-nya harus unggul. Jadi sensi, decision making, dan kekuatan pada eksekusi. Slide. Lihat kredonya, manifestonya. People itu di atas dari SOP. Nomor 2, pengambilan keputusan di garis depan. Nggak bisa lagi keputusan semua nunggu sampai ke CEO-nya di atas, akan terlambat kita merespon. Ya, people interaksi itu di atas dari SOP. Manifesto yang kedua, slide. Merespon perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana Bapak Ibu. Ini sangat revolusioner. RKA yang kita buat, rencana kerja yang kita buat Bapak Ibu. Udah nggak laku. Kalau memang lingkungan sudah berubah, tinggalkan langsung merespon terhadap opportunity yang muncul. Ini karakteristik dari agile. Nah ini yang agak susah ini. Kadang-kadang kita fokus pada program-program walaupun itu kadang sudah tidak relevan. Jadi kemampuan pivoting. Pivoting itu adalah keputusan strategis yang terukur untuk mengubah arah supaya sesuai dengan market, Bapak Ibu. Supaya kita bisa tumbuh, ya, pivoting ya, kita lincah untuk bergerak ke kiri, ke kanan. Slide. Sekarang kita terapkan, bagaimana kita menerapkan ilmu ini ke dalam kebijakan Trisula Kenkes, Bapak Ibu. Tris rujukan berbasis kompetensi dan Indonesia DRG. Fokusnya ke rujukan berbasis kompetensi. Slide. Kalau Bapak Ibu melihat slide ini, ada 3 hal yang harus Bapak Ibu jawab. Ada 3 hal Bapak Ibu yang harus dijawab. Pertama, dari 24 rumah sakit kita mau memilih berapa kelompok layanan Bapak Ibu. Harus diputuskan, apakah rumah sakit kita ingin punya 24 semuanya, atau hanya 15, atau hanya 12 Bapak Ibu. Strategi adalah tentang memilih. Sekali lagi, strategi adalah tentang memilih Bapak Ibu. Tidak mesti harus semuanya kita miliki. Bapak Ibu bisa berhasil kalau hanya punya 8, punya 12, punya 4 pun berhasil Bapak Ibu. Tidak harus semua. Yang kedua, setelah memilih, tentukan level kompetensinya. Harus ada mau kekhususan. dasar, Ya kalau khusus mau bukan ya umum, seluruhnya, tapi atau mau layanannya nggak semua harus dipenuhi. Saya di rumah sakit Anissa kami memilih. Iya. Menjadi Madia. Karena modalnya gede juga Pak. Beberapa rumah sakit bilang dokter ini kami memilih dasar. Nah. Nanti saya jelaskan di slide belakang. Tapi kadang-kala kita udah nyediain BPJS melarang. 12 semuanya dasar. Mana yang mau kita dorong level kompetensinya naik? Apakah ada 1, 2 yang kita dorong level kompetensinya naik untuk menjadi layanan unggulan? Slide. Nah ini datanya Bapak Ibu. Kita ambil contoh ibu dan ginekologi. Kalau level kompetensi yang Bapak Ibu pilih dasar, ICD-nya ada 2697. Kalau kita dasar, kita hanya mampu menangani 19
19,1% dari penyakit-penyakit ibu dan ginekologi. Kalau kita Madya, kita bisa memilih bisa melayani 61,4%. Thank you ya. Kalau kita paripurna, kita bisa 100%. Lihat ya, kenapa Anissa memilih Madya? Karena kira-kira kita lihat slide di jantung. Kalau dasar sekitar 27%, kalau kita Madya itu 68,6%. Kita lihat satu lagi, Sarah, slide. Kalau Madya kita 67%. Jadi semakin tinggi level kompetensi kita, semakin lebar pintu untuk masuknya pasien. Semakin rendah level kompetensi kita, pintu masuknya pasien juga semakin sempit. Tapi kita masih belum tahu dari sisi volumenya. Objek misalnya, dasar memang hanya belasan persen, tapi penyakitnya kalau hanya SC, kuret, partus semua masuk di dasar, mungkin secara volume layanan dia bisa 50 atau 60%. Mari dong kita tangani lagi. Nah sekarang kalau konteks manajemen strategis, berani dia. Bapak Ibu, kita terapkan satu persatu. Slide. Dari sisi manajemen strategis memilih layanan unggulan. Slide. Bapak Ibu, cara memilih layanan unggulan minimal selain sumber daya manusia, sarana, peralatan kesehatan, juga demand, tarif, dan pengembangan layanan rumah sakit sekitar. 3 hal yang di bawah ini harus kita kaji. Jangan sampai ini mengembangkan sesuatu, unggul, pasiennya nggak ada, tarifnya rendah, habis Bapak Ibu, investasi kita akan berat. Slide. Nah ini contoh ya, di rumah sakit Anissa kita 4 layanan unggulannya. Slide. Nah, jangan sampai kita takut mengembangkan layanan unggulan. Filosofinya Horizon 1 ini adalah layanan-layanan yang menguntungkan. Bapak Ibu di rumah sakit harus punya layanan-layanan yang menguntungkan, yang menghasilkan laba, menghasilkan profit. Sebagian dari keuntungan itu harus Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan layanan di Horizon 2 yang hari ini mungkin dia masih merugikan, tapi 3-4 tahun dia akan menjadi kekuatan. Susahnya Horizon 1-nya nggak ada, yang menghasilkan susu nggak ada, jadi apa yang mau dialirkan ke Horizon 2? Jadi sebelum mengembangkan layanan unggulan, Bapak Ibu harus punya layanan-layanan yang menguntungkan. Slide. Sekarang di manajemen SDM. Slide. Setelah manajemen strategis, yang kedua manajemen SDM-nya. Bapak Ibu lihat, dokter. Rumah sakit Anissa hari ini kami kelas C punya 100 dokter spesialis. Rumah sakit yang banyak pasiennya pasti banyak dokternya. Jangan sampai era rujukan berbasis kompetensi Bapak Ibu ketinggalan. Dah habis tuh dokter-dokter diambil rumah sakit lain. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Slide. Ini untuk TPA yang lain, kita mungkin banyak pelatihan. Slide. Di manajemen keuangan, hati-hati nih. Strategis sudah, SDM sudah, di manajemen keuangan. Belanja modalnya akan meningkat. Ada satu rumah sakit minta tahun 2026 52 miliar ke ownernya untuk belanja modal menghadapi rujukan berbasis kompetensi. Slide. Akan meningkat OPEX kita dan CAPEX kita Bapak Ibu. Semakin kita banyak belanja alkes, penyusutan kita akan besar. Biaya pemeliharaannya akan besar Bapak Ibu. Akan mengancam EBITDA dan profitability kita. Hati-hati kalau 50 miliar bangun gedung disusutkan 25 tahun. Tapi kalau 25 miliar beli alkes itu disusutkan 4-5 tahun Bapak Ibu. Cost penyusutannya sangat besar. Slide. Biaya depresiasinya meningkat, jadi EBITDA bisa kena, profit margin bisa kena. Jangan terlalu euforia kita, karena kita belum tahu tarifnya seberapa tinggi. Slide. Di operation ini yang penting nih, di pelayanan. Slide. Ya. Ada 2 Bapak Ibu, ada 2 jenis pelayanan. Ini harapan saya Bapak Ibu pulang dari seminar hari ini bisa menangkap ini. Ada sequential care dan ada iterative care. Ada yang warna merah, ada yang warna biru.
Warna hijau dibilang dua-duanya membutuhkan manajemen sistem yang berbeda. Slide. Manajemen sistem ada dua tadi seperti yang Dr. Bambang bilang. Kita manajemen membangun sistem manajemen. Sekarang eranya kita membangun sistem pelayanan, Bapak Ibu. Slide. Nah ini sequential care. Kalau rumah sakit Bapak Ibu belum lolos, belum mahir sequential care, jangan bicara rujukan berbasis kompetensi yang levelnya tinggi. Sequential care itu adalah perjalanan penyakitnya yang jelas. Pasien masuk, langkah 1, langkah 2, langkah 3, pasien pulang. Cukup dengan clinical pathway. Harusnya kita sudah mahir semua rumah sakit untuk itu. Tetapi di era berbasis kompetensi nanti, slide, kita akan menghadapi yang disebut slide iterative care. Iterative care itu resep itu berulang. Jadi pasien sudah ke 1, ke 2, ke 3 belum juga ketemu penyakitnya, balik lagi ke atas. Kita USG ulang, kita MRI ulang, kita CT scan ulang, kita lakukan pemeriksaan kultur. Nah, ini jawabannya di kolaboratif Bapak Ibu. Semakin tinggi level kompetensi kita nantinya, semakin banyak kasus-kasus yang iteratif. Mampu nggak kita ngelolanya? Punya nggak kemampuan kolaborasi antar TPA? Jika tidak, boncos Bapak Ibu rumah sakit. Hati-hati. Slide. Ya, di pemasaran misalnya, slide. Mungkin akan menjadi unique selling proposisinya adalah multidisiplin approach. Nggak bisa lagi kalau banyak kasus iteratif kita sendirian dokternya. 4-5 dokter yang harus kita kembangkan. Punya sistem pelayanan seperti itu nggak rumah sakit kita? Jika belum, jangan buru-buru milih level kompetensi tinggi Bapak Ibu. Slide. Di manajemen risikonya tadi, slide. Saya bilang itu. Konsekuensinya kalau Bapak Ibu meningkatkan level kompetensi, kasus iteratifnya meningkat, kompleksitas meningkat Bapak Ibu. Slide. 1 menit dong. Ya. Kita akan bahas besok Bapak Ibu. Bagaimana membuat rentanya dan bagaimana